Masyarakat mulai meninggalkan Jabodetabek untuk merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga atau untuk liburan. Mereka kini memadati sejumlah stasiun dan bandara. Sudah ada Jasmine Rahmadi di stasiun Pasar Senen Jakarta, dan di Medan Sumatera Utara ada Nofri Afandi, dan ada Goldi Gumilang di stasiun Pasar Turi Surabaya, Jawa Timur. Kita pertama akan melihat di stasiun Pasar Senen. Jasmine, sudah berapa banyak warga Jabodetabek meninggalkan ibu kota hari ini? Ya, selamat siang Andi Kumala dan juga pemirsa. Semakin dekat dengan libur Natal dan Tahun Baru, semakin banyak pula penumpang yang membadati stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Menurut data yang kami himpun, hari ini tanggal 18 Desember 2023, terdapat sebanyak 31 kereta api yang diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat, yakni dengan volume keberangkatan sebanyak 12.573 penumpang dan volume kedatangan sebanyak 14.054 penumpang. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh pihak PT KAI sebelumnya, memang masa angkutan di libur Natal kali ini berlangsung nanti sejak tanggal 21 Desember 2023 hingga tanggal 7 Januari 2024. Meski demikian, untuk penjualan tiket dari masa angkutan Natal ini sudah dilakukan sejak tanggal 6 November 2023 lalu, di mana nantinya di masa angkutan Natal ini akan ada sebanyak kurang lebih 700.000 tiket yang dijual begitu, di mana setiap harinya akan ada sebanyak 73 kereta api yang diberangkatkan dari Daop 1, yakni dari stasiun Pasar Senen dan juga stasiun Gambir. Meski demikian, menurut data terakhir, setiap harinya ini ada sebanyak kurang lebih 43% dari seat ataupun tempat duduk yang sudah terjual, yang mana ini merupakan penghitungan rata-rata begitu. Meski demikian, untuk puncak dari keberangkatan dari stasiun Pasar Senen ini diprediksi akan terjadi pada tanggal 23 Desember 2023, di mana sudah terdapat sebanyak 24.000 lebih tiket yang terjual untuk keberangkatan di tanggal tersebut. Nah, pemirsa, jika membahas mengenai destinasi favorit di libur Natal dan Tahun Baru kali ini juga tentu cukup beragam, pemirsa. Di antaranya ada Yogyakarta, lalu Surakarta, Semarang, Surabaya, dan beberapa kota-kota lainnya di Pulau Jawa. Dan tentu penumpang ini tidak hanya melakukan berpergian hanya untuk mudik saja, namun beberapa juga mengaku berpergian untuk keluar kota ataupun sekadar jalan-jalan bersama keluarga ataupun bersama teman-teman. Nah, dalam masa angkutan Natal dan Tahun Baru ini pun pihak PT KAI juga memberikan sejumlah imbauan kepada penumpang, yakni diantaranya adalah tidak membawa barang terlalu banyak agar tidak mengganggu penumpang lainnya. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio, Andi Kumala. Baik, terima kasih Jasmine Rahmadi dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Selanjutnya kita beralih ke Nofri Afandi. Nofri, bagaimana suasana jelang Natal di Bandara Kuala Namu saat ini? Ya, Andi Kumala dan juga pemirsa, persiapan untuk menyambut momen Natal dan Tahun Baru pada tahun ini telah dilakukan oleh PT Angkasa Pura Aviasi Bandar Udara Internasional Kuala Namu. Kesiapan dilakukan mulai dari personel layanan dan keamanan, airlines yang beroperasi, fasilitas di sisi udara, transportasi darat seperti railing, bus, taksi argo, angkutan sewa khusus online, serta fasilitas penunjang seperti troli dan parkir kendaraan. Kesiapan juga dilakukan seperti menyediakan posko pengendalian transportasi udara, penyesuaian jam operasi bandara, dan mengoptimalkan personel posko. Bandar Udara Internasional Kuala Namu pada momen Natal dan Tahun Baru tahun ini memproyeksikan akan melayani sebanyak 450.000 penumpang, baik itu kedatangan maupun keberangkatan. Di mana pada long weekend Nataru pada tahun ini yang berlangsung ini diperkirakan selama 18 hari, mulai dari H-6 Natal 2023 atau tanggal 18 Desember 2023 sampai nanti H+3 Tahun Baru ataupun pada tanggal 4 Januari 2024. Dari data angkutan Bandar Internasional Kuala Namu ini pada tahun lalu yaitu mencapai 444.000 penumpang. Artinya pada tahun ini diperkirakan ataupun diproyeksikan akan mengalami peningkatan sebesar 7%, yaitu mencapai 450.000 penumpang.
Dan sepanjang libur Natal dan Tahun Baru ini diperkirakan ada 13 airlines yang melayani dengan 16 rute domestik dan 6 rute internasional, di mana rute favorit ini dikatakan dengan tujuan Jakarta dan rute favorit internasional dengan tujuan Malaysia. Dan dilaporkan saat ini baru satu maskapai yang saat ini akan menyediakan extra flight. Dan kami melihat saat ini juga suasana di Bandara Internasional Kuala Namu sudah diramaikan oleh para penumpang untuk menyambut momen Natal dan Tahun Baru. Andi Kumala. Baik, terima kasih Nofri Afandi dari Bandara Kuala Namu. Selanjutnya kita beralih ke Surabaya, sudah ada Goldi Gumilang. Goldi, seperti apa suasana libur Nataru di stasiun kereta Pasar Turi Surabaya? Selamat siang Andi Kumala, Alfat dan juga pemirsa. Saat ini di stasiun Surabaya Gubeng, Jawa Timur, ini kepadatan mulai terlihat para penumpang yang akan melaksanakan perjalanan menggunakan kereta api. Pada siang hari ini kami pantau ini padat di stasiun Surabaya Gubeng. Pemirsa, tercatat bahwa untuk masa angkutan Nataru yang dimulai tanggal 21 Desember 2023 hingga 7 Januari 2024, ini total tiket yang sudah terjual untuk kereta api jarak jauh ini sebanyak 40% atau sekitar 169.070 tiket. Dari kapasitas yang disediakan kurang lebih adalah 422.676 tiket. Kemudian puncak dari masa angkutan Natal dan juga Tahun Baru pada tahun ini diperkirakan akan jatuh pada tanggal 23 Desember 2023 mendatang, yaitu telah terjual sekitar 86% tiket pemirsa atau sebanyak 20.148 tiket dari total tiket keseluruhan yang disediakan perharinya, yaitu 23.482. Kemudian dari stasiun Surabaya Gubeng sendiri untuk tanggal 23 Desember tersebut sebanyak 8.000 pelanggan akan berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng, kemudian 5.734 akan berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi, dan 5.456 akan dari stasiun malam di wilayah KAI Daob 8 Surabaya. Kemudian sisanya mulai dari stasiun Mojokerto, kemudian Lamongan, Bangil, dan lain sebagainya. Kemudian untuk tujuan favorit pemirsa ini masih didominasi oleh tujuan Solo, Jogja, Semarang, Bandung, Banyuwangi, dan juga Jember. Kami akan terus memantau informasi terkait dengan angkutan Nataru 2023-2024. Kami kembalikan ke studio, Andi Kumala dan juga Alfat. Baik, terima kasih Goldi Gumilang mengabarkan dari stasiun Pasar Turi Surabaya, dan sebelumnya juga ada Jasmine Rahmadi dari stasiun Pasar Senen Jakarta dan Nofri Afandi dari Bandara Kuala Namu. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.